Pernah merasa terganggu dengan suara tertentu, misalnya suara orang mengunyah makanan? Setiap mendengar suara tersebut, perasaan menjadi tidak nyaman dan merasa ingin meluapkan rasa kesal. Jika iya, bisa jadi kamu mengidap penyakit yang disebut dengan misofonia. Gangguan ini diartikan sebagai kondisi di mana seseorang membenci suara tertentu. Pengidap gangguan ini umumnya merasa terganggu dan benci terhadap suara spesifik. Hal itu kemudian menyebabkan tubuh bereaksi dan menimbulkan respon otomatis alias fight or flight response. Artinya, tubuh akan bereaksi dan mengeluarkan respon saat mendengar suara-suara tertentu. Entah menjadi marah, merasa terganggu, atau tidak nyaman. Pengidap misofonia akan merasa terganggu atau bereaksi saat mendengar suara tertentu, seperti suara orang mengunyah makanan. Mendecakkan lidah dan bersiul. Uniknya, pengidap gangguan ini tidak akan merasa terganggu jika suara tersebut keluar dari tubuh sendiri. Hingga kini, masih belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kondisi ini. Kebanyakan misofonia terjadi begitu saja, tanpa ada peristiwa khusus yang mendasari. Meski begitu, ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa ada kesamaan antara misofonia dan tinnitus. Kedua gangguan pada telinga ini disebut berkaitan dengan koneksi berlebihan yang terjadi antara sistem auditori dan sistem limbik, sehingga menimbulkan reaksi berlebihan terhadap suara tertentu. Selain suara orang mengunyah makanan, ada jenis suara lain yang bisa menjadi pemicu misofonia. Pengidap gangguan ini seringnya merasa terganggu dengan suara mendecakkan lidah, suara seseorang memainkan pulpen, suara detak jam, suara berfrekuensi rendah, suara bersiul, suara langkah kaki, hingga suara anjing menggonggong. Saat pengidap misofonia mendengar suara yang mengganggu, reaksi emosional biasanya akan muncul. Ada beberapa jenis reaksi yang bisa muncul, mulai dari perasaan tidak nyaman, stres atau gugup, marah, frustasi, takut, merasa kesal, terganggu, panik, hingga merasa berada di bawah tekanan atau terjebak dalam situasi yang buruk. Sebagian orang mungkin menganggap kondisi ini sepele, tetapi bisa sangat mengganggu dan melelahkan bagi pengidapnya. Bagi mereka yang mengalami gangguan misofonia, berada di keramaian dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, bahkan merasa takut. Sebab, ada kemungkinan orang tersebut akan mendengar suara yang tidak disukai. Alhasil, pengidap gangguan ini mungkin akan menghindari undangan makan bersama atau acara yang dihadiri banyak orang. Memaksakan diri berada di tengah suara yang dibenci adalah hal yang sebaiknya dihindari. Sebab, hal ini bisa menyebabkan pengidap misofonia merasa tertekan dan berujung pada depresi. Dampak yang lebih parah juga dapat terjadi, misalnya menyerang seseorang yang ada di dekatnya atau orang yang menjadi sumber suara. Sayangnya, belum ada pengobatan khusus yang dapat benar-benar menyembuhkan misofonia, tetapi terapi tetap perlu diberikan. Tujuannya untuk membantu mengurangi gejala dari misofonia, selain terapi dan konseling dengan psikolog. Kondisi ini juga bisa diatasi dengan menggunakan penyumbat telinga atau mendengarkan musik menggunakan earphone. Jika harus berada di keramaian yang mungkin menimbulkan suara pemicu misofonia. Jika Anda merasa kurang nyaman dengan suara-suara yang dihasilkan dari kapur yang bergesekan dengan papan tulis, atau saat seseorang mengunyah dan bernapas, bisa jadi Anda mengalami misofonia. Ini adalah kondisi ketika Anda cenderung membenci suara tertentu. Menurut situs kesehatan WebMed, misofonia atau juga dikenal sebagai sindrom sensitivitas suara selektif. Kondisi ini dapat muncul karena suara dari gerakan kecil yang berulang-ulang, seperti pada orang yang menggoyangkan kaki mereka saat mereka duduk, mengunyah, menguap, atau bersiul. Sebuah penelitian yang berbasis di Inggris mengidentifikasi penyebab misofonia, dengan mempelajari 20 orang dewasa yang memiliki misofonia dan 22 orang tanpa kelainan tersebut. Mereka semua kemudian disuruh menilai ketidaknyamanan dari suara yang berbeda, termasuk suara pemicu umum, makan dan bernapas. Suara yang secara universal mengganggu, bayi menangis dan orang-orang berteriak, dan suara netral, seperti hujan. Hasilnya, orang-orang dengan misofonia menilai suara orang makan dan bernapas sangat mengganggu.
Sedangkan, kedua kelompok itu sepakat terjadi ketidaknyamanan akibat suara dari bayi menangis dan orang-orang berteriak. Ini menegaskan bahwa orang-orang misofonia jauh lebih dipengaruhi oleh suara tertentu. Jika Anda seseorang dengan misofonia, reaksi ringan dari ketidaknyamanan terhadap suara adalah gelisah, ingin melarikan diri, dan merasa jijik. Saat mendengar suara yang membuatnya tidak nyaman, pengidap misofonia parah bereaksi sedemikian rupa. Ia bisa merasa marah, benci, panik, takut, mengalami gangguan emosional, timbul keinginan untuk membunuh, atau menghentikan sumber kebisingan, merinding, hingga pikiran untuk bunuh diri. Dalam sebuah penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology pada 2017, gangguan ini terjadi akibat perbedaan di lobus frontal otak manusia. Hal itu menyebabkan seseorang dengan misofonia akan bereaksi sangat keras terhadap suara, bahkan menyebabkan detak jantung lebih cepat. Kondisi ini biasanya akan berlangsung seumur hidup, dimulai pada rentang usia 9-13 tahun, dan lebih sering terjadi pada wanita. Misofonia bisa muncul dengan cepat, tetapi tidak terkait dengan satu peristiwa. Sejauh ini, misofonia bukan terjadi karena adanya masalah pada telinga seseorang. Para peneliti percaya kelainan ini bagian dari gangguan mental. Dan sebagian berkaitan dengan gangguan fisik. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan bagaimana suara memengaruhi otak dan memicu respons otomatis tubuh. Beberapa dokter bahkan keliru membedakan antara penyakit misofonia dengan gangguan kecemasan lainnya, seperti bipolar atau obsesif kompulsif. Beberapa dokter berpikir misofonia harus diklasifikasikan sebagai gangguan baru. Terlebih lagi, orang dengan misofonia cenderung menghindari situasi pertemuan sosial. Jika Anda sudah terlanjur terkena misofonia, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar tidak terganggu dengan suara tertentu. Seperti melansir dari Medical News Today, cara yang paling mudah untuk mengatasi misofonia adalah mengenakan earphone guna meminimalkan suara-suara yang mengganggu mereka. Terkadang, di saat pekerjaan tengah menumpuk dan membutuhkan konsentrasi, orang dengan misofonia bisa sangat tersiksa. Karena di samping terganggu dengan suara-suara yang ada, ia juga rentan terkena stres karena pekerjaan yang tak kunjung terselesaikan. Jika Anda mengalaminya, cobalah lakukan beberapa hal berikut ini. 1. Gunakan alat bantu dengar. Anda bisa mencoba perangkat seperti alat bantu dengar yang menciptakan suasana di telinga mirip suara air terjun. Dengan demikian, Anda tidak akan terlalu terganggu dengan suara yang ada di sekitar. 2. Mengikuti terapi. Perawatan dengan terapi bicara dan antidepresan juga bisa dicoba untuk mengatasi misofonia. 3. Ubah gaya hidup. Gaya hidup ternyata berperan terhadap munculnya misofonia. Jadi, lakukanlah olahraga teratur, cukup tidur, dan kelola stres Anda dengan baik. 4. Sediakan ruangan khusus. Siapkan satu ruangan khusus di rumah Anda yang tenang, dan dapat meredam suara yang membuat Anda tidak nyaman. Jika Anda mulai merasa terganggu dengan suara tertentu yang sebenarnya lazim terdengar sehari-hari, segera temui dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Kuncinya, Anda juga tidak boleh terlalu stres. Beberapa pemicu harus bisa Anda tangani sedini mungkin agar gangguan misofonia tidak semakin parah. Terima kasih sudah menonton channel Dwi Susilo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.